Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, hari ini kita akan membahas kisah duka dari para tokoh yang pernah memperjuangkan nasab Ba'alawi. Kisah ini bukan hanya sekedar kabar, tetapi juga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Mari simak lebih lanjut kisah dan hikmah di baliknya. Kabar duka datang dari dunia akademisi kita. Profesor Dr. Titik Pujiastuti, seorang guru besar filologi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, telah meninggalkan kita. Sosok beliau dikenal karena pendiriannya dalam membela nasab Ba'alawi. Beliau kerap menyampaikan pandangannya bahwa Ba'alawi memiliki nasab yang tersambung dengan Rasulullah, walaupun beberapa pihak menyatakan bahwa pembelaannya cenderung bersifat subjektif. Dalam banyak diskusi, beliau menggunakan istilah seperti konon katanya atau kelihatannya dalam menyampaikan argumen. Pendekatan ini dinilai lebih berdasarkan pada keyakinan pribadi dibandingkan bukti ilmiah. Selain Profesor Titik, ada juga Dr. Minahim Ali yang turut menyelidiki nasab Ba'alawi, tetapi dengan pendekatan berbeda. Sebagai seorang filolog, Dr. Minahim menyampaikan bahwa ia tidak menemukan manuskrip atau dokumen autentik yang dapat menghubungkan nasab Ba'alawi dengan Rasulullah. Inilah yang membuat ia bersikap skeptis terhadap klaim tersebut. Dalam pandangan ini, Profesor Titik justru bersikukuh bahwa budaya Ba'alawi memiliki pengaruh pada budaya Jawa. Contohnya, tradisi mengganti nama anak yang sering sakit dihubungkan dengan tradisi di Hadramaut, Yaman. Namun, beberapa pihak menganggap argumen ini terlalu memaksakan dan cenderung subjektif. Itu ada pembela Ba'alawi dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Pujiastuti. Beliau ahli filologi atau seorang filolog, satu profesi dengan Dr. Minahim Ali. Kalau Dr. Minahim Ali konsisten menyampaikan bahwa Ba'alawi itu tidak ditemukan manuskrip-manuskripnya, tidak bisa disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Profesor Dr. Titik Pujiastuti ini terlihat membela Ba'alawi dengan keterbatasan yang ada. Jadi beliau banyak menggunakan kata-kata konon katanya, kemudian kelihatannya, rupanya, dan lain-lain, yang kesemuanya adalah menunjukkan subjektivitas. Bahkan ada kesan untuk memanipulasi keilmuan filologi dan menggiring opini bahwa filologi menemukan data itu, padahal tidak. Hanya asumsi-asumsi belaka. Seperti orang Hadromi kebiasaan merubah nama. Bahkan menurut beliau, kebiasaan orang-orang Jawa merubah nama anak karena sakit-sakitan dan lain sebagainya itu katanya dipengaruhi oleh tradisi budaya Hadromi Yaman. Topoyo. Sanggahan. Jadi yang tadi permasalahannya itu terputus hubungan terhadap Rasulullah karena tidak adanya nama Ubaidillah yang adalah nama Abdullah. Pada komunitas Hadrami di Indonesia, dan konon katanya ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Ba'alawi di Hadrami, di tanah asal mereka. Agak kecil, kebiasaan untuk mengganti nama. Saya mengalami banyak yang diganti namanya karena tidak cocok. Kok anak ini sering sakit, kok anak ini nakal sekali, namanya gak cocok ini, namanya terlalu berat. Nah, tapi tidak semua etnik di Indonesia mengenal juga kebiasaan ini. Kelihatannya kebiasaan ini adalah kebiasaan Hadrami, lalu etnik-etnik yang kena pengaruh Hadrami mempunyai kepercayaan bahwa ada orang yang namanya tidak cocok lalu diganti. Nama Quraisy itu berat, banyak orang yang tak kuat memakai nama Quraisy, diganti namanya menjadi ringan, menjadi Yunus, menjadi Muhammad, dan anak itu sehat terus, ya. Atau anak yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Itu yang pertama, ada orang diganti namanya. Nah, nama asli ini kemudian menjadi hilang, tapi dia sudah dicatat namanya di dalam registrasi, nama yang asli, bukan nama yang diganti. Misalnya tadi Quraisy membuat registrasi Quraisy yang tercatat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dikenal sebagai Yunus, gitu, ya. Waktu saya nonton film Soekarno, saya juga kaget. Ternyata Soekarno itu bukan nama aslinya. Ketika dia kecil, tapi saya lupa tuh nama Jawanya apa. Soekarno tuh sakit-sakit terus diganti namanya Soekarno. Dan sampai meninggal kita tahu dia Soekarno. Padahal itu bukan nama aslinya Soekarno. Berarti mereka juga sudah terpengaruh dengan kebiasaan orang Hadrami ini. Dan salah satunya adalah merubah nama dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Maka walaupun tidak ada nama Ubaidillah, yang ada nama Abdullah, maka menurut filologi sah sebagai keturunan Nabi. Padahal Abdullah yang ada pun bukan sebagai keluarga Ba'alawi, tapi dari keluarga Jadid. Itu kalau didebat lagi, ya kalah juga Profesor Dr. Titik Pujiastuti ini. Kalah dan salah dan kalah.
Itu beliau masih sehat ketika menyampaikan, diundang sebagai narasumber Ba'alwi oleh Rabithah Alawiyah RA. Tetapi kemudian sebulan berselang, ya baru-baru ini berarti, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Tidak hanya Profesor Titik, ada pula tokoh lain seperti Kiai Abdullah Zaini, pengasuh pondok pesantren di Pasuruan, yang telah mendahului kita setelah menyampaikan pembelaannya terhadap nasab Ba'alawi. Dalam beberapa waktu terakhir, para pembela nasab ini satu persatu meninggalkan kita. Akhirnya, mari kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Bagi umat Muslim, tidak ada gunanya taklid buta atau fanatik terhadap keturunan tertentu. Semua hamba Allah memiliki kedudukan yang sama di sisinya, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Maka, bagi mereka yang ingin meneliti nasab Ba'alawi, lakukanlah dengan ilmiah dan objektif. Dan bagi para pembela Ba'alawi, berhentilah memprovokasi dengan klaim tanpa bukti, agar umat tidak mudah terpecah belah. Kemudian pembela Ba'alwi lainnya yang baru-baru ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau Kiai Haji Abdullah Zaini, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum Besuk Kejayan Pasuruan. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami juga mengucapkan turut berduka cita. Beliau ini adalah seorang kiai yang mewanti-wanti agar jangan ikut-ikutan golongan Imaduddin. Jadi beliau tidak menyebutkan kiai, tapi langsung Imaduddin. Golongan Imaduddin atau golongan orang-orang yang sesat. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, terutama santri-santriku dan alumni-alumni. Harus di-screening itu, harus diperiksa satu-satu. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan. Karena mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi beliau ini sebelumnya adalah orang yang sangat keras menentang Kiai Haji Imaduddin dan protektif terhadap santri-santri dan alumninya, jangan sampai ada yang ikut-ikutan. Bahkan akan di-screening segala. Maksudnya dilitsus lah seperti zaman Orde Baru, diperiksa satu-satu. Ketahuan dukung Kiai Imad atau dukung tesis, ya akan disangsi. Kula nyuwun setunggal kangge para mutaharrijin pun sampai metu saka cinta teng Ba'alawi. Pun sampai katut-katut Imaduddin. Lek sampai katut-katut, pengurus akan bertindak. Sebab pengurus menika kagungan cabang-cabang himpunan santri Besuk. Lan iki ingkang akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Ba'alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Wal iyadzubillah. Demikian pembahasan kita kali ini. Apakah Anda setuju dengan pandangan bahwa nasab Ba'alawi harus dibuktikan dengan bukti yang jelas? Atau mungkin Anda memiliki pendapat lain? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.